Voice of Indonesia. Ada bahasan atau obrolan yang bakal seru banget sebentar lagi. Karena saya sudah tersambung dengan narasumber saya hari ini dalam program Halo Diaspora. Jadi program kolaborasi dengan IDN Global nih pendengar. Dan sudah tersambung dengan Ibu Agus Foni yang tinggal di Panama. Wah, jauh banget ya, ternyata ada diaspora Indonesia di Panama. Kita ngobrolin ya keseruan diaspora Indonesia itu seperti apa sih di Panama, apa saja nih upaya-upaya yang dilakukan juga ya untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Panama. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Foni, apa kabar? Halo Ibu, baik, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang di Indonesia ya. Untuk di Ya, di Panama Indonesia ini tentunya. di Panama tengah Untuk malam. Iya, betul. Sudah jam 11:15, sama seperti kalian. Hanya beda kami malam, Ibu pagi. Luar biasa sekali Ibu Foni, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Harusnya udah jam tidur ya ini ya. Ya, begitulah. Jam Nggak apa-apa. jam tidur tapi kita ganggu untuk ngobrol nih dengan Ibu Foni. Terima kasih Ibu Foni ya untuk waktunya. Dan kita mau ngobrolin soal kegiatan teman-teman diaspora kita di sana. Seperti apa Bu Foni? Sebenarnya sih Bu, kalau misalnya di Panama, Mm-mm. karena warga negara Indonesianya tidak terlalu banyak ya Bu ya. Jadi kebetulan saya boleh dibilang cukup aktif, mungkin boleh untuk mempromosikan kultur Indonesia melalui batik. Sebenarnya sih saya juga baru mulai sekitar 2 tahun ini untuk mempromosikan batik di Panama dulu, begitu. Jadi kalau untuk karena Indonesianya tidak terlalu banyak, jadi saya berjalan sendiri dan kedutaan juga pada saat mereka melakukan kegiatan kultural yang ada mungkin bisa berkaitan dengan batik atau gimana, saya bisa dipanggil gitu loh. Misalnya mereka ada event untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia. Mereka mungkin siapkan makanannya, nanti saya bisa siapkan barang-barang untuk batiknya atau souvenir-souvenir Indonesianya, seperti itu. Oke, jadi memang lebih untuk mempopulerkan batik ya ke masyarakat Betul. di Panama. Lalu respon mereka seperti apa nih Bu Foni? Sejauh ini sih kalau saya perhatikan mereka kaget ya, kagum bahwa ternyata ada kain yang mereka pikirkan selama ini ya kain pakai print aja gitu loh Bu, pakai mesin kan. Ternyata kainnya ini dibikin pakai tangan, digambar, terus dicelupnya, maksudnya dikasih warnanya juga manual segala macam. Oh wow, begitu. Jadi ya mereka cukup kaget juga ternyata ada kain seperti ini. Ya, itu merupakan sebuah kebanggaan untuk negara kita juga tentunya kan. Bahwa kita masih bisa melestarikan tradisi tradisional kita. Oke. Apalagi corak-coraknya tuh menarik sekali ya, indah ya untuk batik Betul, kita ya. betul. Corak-coraknya mereka juga suka itu. Dan ya tapi ya itulah. Mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, tapi mostly mereka suka. Kebanyakan mereka suka. Hanya saja mungkin kalau yang lihat dari harganya tentunya ya Bu ya. Mereka juga ada yang wow mahal, atau yang mungkin karena begini. Mungkin karena kita kan juga masih baru ya Bu ya. Jadi untuk orang-orang tertentu saja yang mereka bisa apresiasi namanya seni, tentu mereka akan berani untuk bayar. Tapi untuk mereka yang pikir hanya kain, ya mereka tidak akan berani beli juga. Karena mereka bisa beli, mungkin mereka pikir kainnya seperti yang dari mesin print biasa gitu loh. Mereka Gitu. banyak juga mungkin yang baru tersadar kalau memang proses pembuatannya juga cukup membutuhkan cukup banyak waktu begitu ya. Betul, Dan tenaga. betul, begitu. Dan waktu dan tenaga. Ya mereka cukup yang wow, begitu saja. Tapi batik yang Ibu perkenalkan itu dalam bentuk kain apa memang sudah jadi pakaian?
kain. Oh, kain. Saya lebih prioritaskan ke kain. Jadi mereka bisa lihat kainnya seperti ini. Terus saya juga menginformasikan kepada mereka, begini loh, kain kita ada yang digambar seperti ini, Hmm. ada yang dicap seperti ini. Jadi saya menjelaskan benar-benar apa ya namanya, biar mereka ada gambaran. Ini bedanya kalau misalnya yang kain print seperti ini, kalau kain yang cap seperti ini, kain tulis seperti ini gitu. Oke, berarti kalau begitu Bu Foni untuk mendapatkan kain-kain ini juga berkolaborasi dengan UMKM batik ya di tanah air ya? Iya, betul. Jadi memang kebetulan saya ya beberapa tahun ini memang saya mencari-cari dalam proses untuk mencari UKM yang saya cocok ya. Masih dalam tahap seperti ini, Bu. Karena maksudnya saya sebenarnya saya mau dapatkan desainer dari Panama untuk bisa buat kain di Indonesia. Hmm, Gitu. Itu sih tujuan utamanya saya. oke. Karena saya melihat ada potensi sebenarnya karena di Panama ini kan mereka apa namanya banyak yang menggunakan bahan polyester dan saya lebih tertarik untuk mereka bisa masukkan katun ya Bu, karena kan batik kita itu sebenarnya iklim Panama dengan Indonesia itu sama. Jadi makanya saya tertarik untuk mencoba mempromosikannya ke para apa namanya desainer yang di Panama tentunya melalui pendekatan-pendekatan seperti itu. Tapi berarti sering ikut Dan pameran juga Ibu ya? kalau untuk pameran sih kebetulan saya hanya pameran bersama-sama dengan kedutaan, tapi Oke. saya lebih sering jalan langsung untuk approach ke personal langsung. Jadi saya langsung coba pendekatan ke seperti ada kayak apa tuh Bu? Kayak kamar Kamar dagang, dagang bukan kamar ya. dagang, bukan kamar dagang. Jadi dia yang spesial untuk urusan fashion ke dia gitu loh. Jadi mereka yang tahu, oh ya kamu punya barangnya gini, oke bagus. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh kita cari you ya gitu. Oke. Jadi Gitu. langsung secara personal begitu ya? Iya, saya lebih senang kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kayak ada pameran-pameran gitu ya, kita bisa ketemu orang, kita bisa jelasin langsung. Jadi mereka juga, oh ya seperti ini gitu. Oke. Lebih senang seperti itu. Tapi ada klub pencinta batiknya sendiri nggak sih Bu di sana, di Panama? Kalau klub klub pencinta batik sejauh ini saya belum buat Belum ya? kan. Terus terang saya ada rencana. Mm-mm. Makanya saya juga memang saya sebenarnya baru mulai Bu. Dalam waktu 2 tahun ini saya baru mulai. Jadi memang saya dalam proses untuk sambil belajar juga karena untuk apa namanya mempromosikan secara details, saya juga ingin belajar lebih dalam gitu loh Bu. Oke. Yang pasti saya sudah mengerti cara membuat batik, Mm-mm. saya bisa menjelaskan kepada mereka. Karena kan seperti kita kalau kita mau menjual barang kita nggak tahu seperti apa kan nggak gimana ya Bu ya. Jadi kan lebih baik kita juga memahami, mereka kita bisa menjelaskan, mereka tanya apa kita bisa menjawab seperti itu. Jadi memang sejauh ini secara 2 tahun ini memang kalau untuk klub batik belum Belum ya? ada, tapi saya ada rencana untuk itu. Saya memang ada rencana untuk bisa menjadi guru batik juga di sini. Iya. Yaitu ya masih dalam proses lah Bu ya. Kita terlalu cepat waktunya, jangan mau serakah. Yang penting- Tapi saya harus sedikit-sedikit Iya harus betul. sudah, you know. Mm-mm. Pokoknya saya udah lihat ada orang-orangnya interest gitu Iya. kan, Ada potensinya begitu ya? ada potensinya, ada Heeh. potensinya. Jadi memang harus pelan aja. Yang penting sabar-sabar, kita sambil menyelam minum air gitu kan, Bu. Iya Saya betul juga betul. belajar, kalian juga belajar, kita happy sama-sama happy. Iya betul betul betul. Ya karena Mm-mm. kalau punya klub atau komunitas akan lebih baik lagi ya, apalagi ada kelas-kelas batik begitu ya, membatik untuk masyarakat Panama yang bisa dibuka secara umum begitu ya Bu ya. Iya, betul, betul, betul. Itu betul. Memang ada rencana untuk itu ya. Itu saya bilang masih terlalu muda saya, masih baru 2 tahun. Sabar. Jadi ini bikin bikin tambah semangat lagi nih kayaknya ya untuk kedepannya. Ya iya harus, Bu. Kalau nggak semangat, aduh bagaimana Aduh ya? gimana? Tapi lalu kegiatan apa lagi yang dilakukan dengan teman-teman diaspora bersama mungkin juga dengan KBRI ya?
Iya, itu saja sejauh ini Mm-mm. karena kebetulan memang karena seperti saya bilang di Panama itu Mm-mm. warga negara Indonesianya sangat sedikit, Bu. Ada Jadi sampai kalau 100 Bu? sangat sedikit. Kalau boleh dibilang 100 itu kalau ada dihitung dengan para nelayan, kita ada warga negara Indonesia para nelayan di pelabuhan Mm-mm. Bakamonte namanya. Mm-mm. Tapi kalau untuk orang Indonesia sendiri, kita di sini boleh dibilang hanya sangat sedikit, paling 40 deh kira-kira. Oh ya? Tidak termasuk Oh. yang nelayan ya. Hanya 40 mungkin termasuk dengan yang para petugas diplomat, Mm-mm. ya seperti itu. Mm-mm. Orang Indonesia ini sendiri sangat sedikit. Wah. Saya, teman-teman saya, Mm-mm. dan para Romo. Di sini banyak Oke. Romo, Bu. Mm-mm. Wow. Jadi Yang jadi ditugaskan dari Indonesia ke, mm-mm. ke Ke tempat-tempat sini ya. itulah, Mm-mm. misionari ya. Iya betul misionari ya. Mm, Dan karena mm-mm. sedikit itu saya juga penasaran nih ya, kenapa akhirnya Ibu Foni ke Panama? Oh, karena ceritanya ini, Bu. Suami saya kerja di Oke. sini, jadi saya ikut ke sini. Jadi diboyong ya. Iya, begitu ceritanya. Karena Mak eh, kenapa Bu Foni? Yes, nggak apa-apa. Oke. Ya memang terus terang saya juga kaget pertama Iya. kali, apalagi kalau misalnya tiba-tiba saya bisa mengenal ada orang Indonesia lain di sini, saya juga kaget. Loh, kok kamu bisa ke Panama? Oke. Semua, kamu bagaimana caranya? Kok Nah, kamu bisa masuk ke Panama juga? oke. Ya karena itulah Mm, rata-rata ternyata suami-suaminya itu kerja kerja di juga. sini. Karena Karena kok, uh-uh. ya kalau di Indonesia sendiri kan kita nggak ngerti Panama Iya mana sih? betul betul sekali. Ini di mana Hmm, gitu kan? Kayaknya kita ngerasa ini negerinya tuh jauh sekali gitu ya. banget, Bu, Mm-mm. banget. Banget Dari memang. Jakarta ke Panama nih Bu Foni, perjalanan Hmm. pesawatnya itu berapa jam? Harus transit juga di Dubai atau Oh, di mana? harus, Heeh. harus. Itu udah harus transit. Kalau nggak sanggup, Bu. tiga Nah, puluh dua jam total sama transit ya, tiga oke, puluh dua jam, wow, 32 jam tiga total puluh dengan dua transit. jam Kalau di ya. jalanannya itu harus, terakhir saya pulang, saya Mm-mm. lewat Turki. Mm-mm. Dari sini ke Turki aja udah sebentar. Pertama kali 15 jam kalau Mm-mm. nggak salah, non-stop tuh. Panama Turki, terus Turki stop, kita harus transit Mm-mm. kira-kira 8-9 jam, terus lanjut lagi dari Turki sampai Indonesia, Indonesia. sampai Jakarta. Mm-mm. Wah, Panama Turki aja 15 jam ya. Emang, Setengah hari lebih dia, loh di atas pesawat itu. Wah, luar iya, biasa sehari ya. lebih kita di pesawat, Mm-mm. betul. Makanya aku Pegelnya minta ampun. itu bukan pegel lagi deh kayaknya. Tapi memang makanya itu juga kenapa saya juga bertanya kenapa ya akhirnya bisa tiba nih di negeri Panama. Karena memang perjalanan saya sudah jauh banget dan ngebayanginnya udah melelahkan ya. Oh, iya, 13-14 sangat. jam di pesawat aja udah lelah begitu ya. Tapi ini luar biasa loh. Saya ngobrol nih dengan teman-teman diaspora dalam program Halo Diaspora tuh kadang-kadang tuh saya bukan sempat ya, bukan agak ya, tapi terheran-heran juga gitu. Wow, ternyata nih diaspora Indonesia tuh tersebar loh di seluruh dunia ini ya. Sampai kadang-kadang oh Mm-mm. ada ya di situ ya. Sampai merantaunya tuh jauh sekali begitu ya. Iya, betul. Itu luar Betul biasa sekali. sekali ya. Luar biasa. Mm-mm. Mm-mm. Sudah berapa lama Bu di Panama? Saya sudah 2000, sudah hampir 18 tahun kayaknya, Bu. Oh sudah 2005. oke 18 tahun luar biasa. Mm-mm. Kemarin 18 terakhir tahun. pulang Mhm. tahun Kemarin saya berapa? pulang kemarin, sorry, tahun ini, Ding. Tahun ini, 2024. 2024. Oke, berarti baru ya pulang Baru. Mm. ke tanah air. Tapi pemilu di sana kan Bu Foni ya? Ya, pemilu di sini. Oke, jadi sempat berlibur mungkin ya ke tanah air, kangen dengan saudara dan teman-teman kampung halaman ya, Bu Foni ya. Iya, Wah, seru sempat deh. terlibur, Mm-mm. sempat bertugas juga. Bertugas nih apa nih maksudnya? Melihat potensi penjualan batik? Oh, enggak Oh dong, Bu. enggak. Itu kalau saya ditugasin dari Indonesia, saya mau tuh kayak Oh seperti itu. iya. Mungkin kalau misalnya nanti kalau ada memang
seperti apa ya namanya, kalau misalnya ada kelas gitu Mm-mm. dari pemerintah Indonesia, aduh saya mau banget kalau misalnya saya disuruh berangkat belajar, saya mau. Kalau untuk di Indonesia tuh kayaknya banyak deh kayak workshop-workshop gitu ya Bu. Tapi memang khusus untuk para UMKM yang ada di tanah air ya. Tapi kalau diaspora di luar negeri saya nggak tahu nih ya. Iya, kayaknya Ngepulangin Bu nggak ada. Foni lumayan soalnya ya budgetnya ya. Betul, ongkosnya berat. Ongkosnya berat katanya. Betul sekali, ongkosnya Iya, berat. Makanya saya harus giat, kalau nggak bisa pulang nanti. harus diet ya. Harus giat, Oh giat, harus giat. Aku dengernya harus diet. harus giat. Memang harus harus giat bener bener banget ya. Dan lalu untuk berarti teman-teman di sana ada komunitas diaspora juga ya Bu, walaupun 40 orang ini ya. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang itu nggak ada. Waktu itu sempat diinformasikan ya Bu Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Sebenarnya cuma waktu itu saya pikir saya mau nge-apply. Terus terang saya belum masuk ke diaspora ini. Oh Tapi iya, teman saya bilang kamu tuh diaspora kok nih. kamu sudah 18 tahun dia bilang. Dia bilang kamu tuh diaspora. Saya bilang tapi saya nggak ngisi form di diaspora. Oke. Jadi saya terus terang agak bingung waktu teman saya bilang kamu tuh diaspora. Mm-mm. Gimana? Tapi aku nggak pernah ngisi form loh. Ini diaspora yang belum terdaftar ya. Iya, jadi maaf ya Bu kalau misalnya ternyata ada kesalahan. Berarti akhirnya nih, berarti akhirnya sudah mendaftar atau belum nih Bu Foni? Ya belum ini karena saya juga bingung teman saya bilang kamu tuh diaspora Fuad. Saya bilang loh tapi saya nggak pernah ngedaftar apapun. Tapi kan kamu menjalankan kultur ini mempromosikan Oke, Indonesia. iya betul. Mm-mm. Ya Jadi begitu. kayaknya setelah wawancara ini Ibu Foni akan segera mendaftar nih ya untuk para teman-teman diaspora di sana nih. Nanti saya akan Mm-mm. coba bicara dengan teman saya yang ini. Tapi kan kalau kita punya komunitas ya Bu Foni, apalagi di luar negeri itu sesuatu hal yang menurut saya ya itu akan menyenangkan ya bisa ngobrol eh, dengan teman satu kampung halaman lah istilahnya ya. Iya, Mm-mm, betul. mm-mm. Di Itu KBRI betul. ada ya acara-acara kumpul begitu. KBRI ada acara Mm, kadang-kadang kalau untuk seperti acara apa namanya itu buka puasa, mm-mm, Lebaran mm-mm, atau kalau misalnya ada apa perpisahan dengan mm-mm, para pejabat diplomat yang harus kembali selesai tugas, mm-mm. itu biasanya mereka ada acara. Oke. Apalagi pas 17-an dan kemarin saat Ya, pemilu 17-an, juga kan betul. ngumpul kan mau nggak mau ya. Betul, betul. Itu pasti pemilu. Mm-mm. Mulailah kalau ada yang kangen dengan kuliner, ada juga ya yang mungkin berusaha untuk kuliner, menjual kuliner Indonesia di sana. Ada juga. Nah, Saya juga dulu sempat jualan kuliner nah, Indonesia. heeh. Apapun dikerjain deh, Bu. Kenapa sekarang nggak jalan lagi? Enggak, saya udah mau fokus ke batik. Oke, jadi karena fokus di batik Mm-mm. ya. Saya mau fokus ke batik. Jadi biar ini teman saya udah mulai untuk jualan makanan Indonesia. Mm-mm, Jadi mm-mm. biarkan teman saya yang menggalakkan makanan Indonesia sekarang. Tugas saya sekarang ke batik. Ke batik ya, oke. Lalu kemarin Mm-mm. ketika Ibu berjualan kuliner Indonesia, ini untuk warga negara Indonesia sendiri atau juga untuk masyarakat Panama? Oh enggak, untuk orang Panama. Oh, untuk orang Panama. Saya nggak pernah, karena kebetulan saya tinggalnya di luar kota, Mm-mm, nggak di kota kayak apa tuh kota kapitalnya. mm-mm. Jadi saya di provinsi lain. Oke, jadi jual. Tapi jadi saya jualan makanannya untuk yang di daerah sini. Ya, Oke, tapi kadang-kadang saya jual juga ke teman-teman yang di city. Kalau pada saat saya pergi ke sana, kadang-kadang saya bawa gitu loh. oke. Apa yang waktu itu dijual Bu Foni? Saya saya suka kue basah. Jadi Wah. saya bikin kayak kue talam, Mm-mm, lapis talam tuh, kue lapis talam, kelepon, kue sifon mm-mm, pandan, mm-mm. terus nastar, Wah, apalagi ya. Waktu itu pernah bikin pempek juga, tapi pempek saya nggak jual sih, saya kasih aja. kenapa? Ya kan kita kan gimana kita senang aja sharing kan sama Oke, temen kan. benar, iya benar. Ya pas lagi ada, ya udah saya lagi kadang-kadang orang gitu kalau lagi nggak pengen jualan, saya nggak pengen jualan, saya mau share aja gitu. Makan gratis ya.
Iya, sama-sama aja kan kita seneng kan. Senang Mm-mm, mm-mm, berbagi ya, rame-rame. rame-rame Iya, kok ngobrol. betul, betul. Mm-mm. Kalau misalnya lagi apa namanya, kalau lagi pengen jualan ya jualan Oke. Dan ini kayak kalau gitu. untuk bikin kuliner Indonesia sendiri, bahan-bahannya mudah didapatkan di sana. Kalau kayak serai banyak, Oke. karena di Panama mereka pakai serai juga, tapi serainya buat minum teh. Oh, oke. Kadang-kadang mereka pakai buat minum teh. Jadi kalau tanaman serai masih gampang, Bu. Hmm. Itu kita kan serai perlu dong. Iya, Kalau semua kayak makanan pakai kalau serai ya, kita ya. iya, hampir ya. Mm-mm. Makanya bawang merah ada. Mm-mm. Jadi bawang merahnya tapi yang di sini kan gede-gede. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak yang di Mm-mm. Indonesia ada harus di toko Asia. Itu harganya lebih mahal. Bawang Wah. merah yang biasa juga lebih mahal dibanding bawang bombay di sini Oh, wah. gitu. Kalau kecap Indonesia juga ada di toko Banyak. Asia. Mm-mm. Kalau bumbu-bumbu khas Terus Indonesia kan kayak pala atau apa lagi ya yang khas banget pala Indonesia. ada, Ada ya? eh, buah pekak ada, Pekak. pekak ada. Kecombrang ada, Terus kecombrang. kecombrang nggak Sulit ya. ada kayaknya ya. Kecom- Nggak pernah. Kecombrang nggak, bunga Beda ya. kecombrang Bunga nih. kecombrang. Eh, terus gitu apa namanya itu, kemiri nggak ada. Nah, itu dia. Itu kalau saya pulang pasti saya Ah, bawa. iya. Karena semua makanan Indonesia rata-rata pakai kemiri. Hmm, biasa sih enggak juga sih, Oh iya, saya aku jarang pakai masak kemiri. pakai kemiri ya. Nasi goreng aja Saya aku pakai, pakai kemiri. oh kalau kalau saya nasi goreng enggak, tapi saya itu tuh Oh, apa, pakai apa? mie goreng Jawa ada harus pakai Nah, kemiri. iya. Kayaknya makin gurih Heeh. ya kalau pakai kemiri ya. Iya, beda rasanya. Mm-mm. 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 Terus kalau kayak apa tuh namanya ya, saya bikin apa lagi saya lupa. Ya udah macam-macam deh jadinya Bu, udah lupa. Udah lama nggak masak, nggak mau Iya. dijual udah nggak inget. Mm-mm. Toprak, toprak, Nah, gado-gado. dan rata-rata respon mereka positif ya terhadap kuliner kita ya. Kalau lagi di apa, ada tergantung orangnya ya. Mm-mm. Kadang-kadang mereka yang suka ya suka, ada Mm-mm. yang nggak terlalu suka yang harus suka, kan ada orang yang niat mencoba dan tidak mencoba kan Iya ya. betul. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Kalau orang yang mencoba ya mereka suka. Sambal saya aja mereka suka sampai minta lagi beli. Sambal apa nih? Sambal. Sambal saya suka bikin sambal merah yang kayak Oh. buat makan sama itu loh Bu. Apa tuh namanya sih? Saya kadang-kadang suka lupa nama-nama sambal. Pokoknya sambal yang kayak kita suka makan sama ayam kalasan itu Mm-mm. loh. Oh iya iya iya. Sambal Sambal merah merah itu ya. itu loh. Mm. Mm-mm, gitu. Kayak Wah. gitu. Kalau kebanyakan sebenarnya kalau di sini nggak terlalu suka makanan pedas. Mm. Jadi ya beberapa orang suka sambal ya udah. Kalau mau Oke. pedes ya pedes, kalau nggak mau pedes ya udah nggak pedes. Tapi minimal masuk lah, masih masuk lah ya makanan atau kuliner Indonesia di lidah masyarakat Panama ya. Masih masuk, Masih masih masuk masuk. ya, masih oke lah ya. Mm-mm, Heeh. masih oke. Wah, luar biasa sekali nih Bu Foni, sudah banyak ternyata yang memperkenalkan, tadi udah memperkenalkan kuliner dan juga nih batik ke masyarakat Panama. Semoga Hmm. lancar terus ini untuk batiknya ya yang sudah dirintis kurang lebih 2 tahun ini ya Bu Foni Ya, ya. terima kasih Bu. Doakan. Amin. Doakan supaya bisa diundang untuk workshop batik di sini ya. Oh, mau banget. Iya luar biasa. Terima kasih Bu Foni atas waktunya. Ini luar biasa Ya, sekali karena terima di kasih sana juga. masih tengah malam nih ya di Iya, Panama ya. ya Dan Ibu Sekar. Terima kasih. saya Ibu Dora, Bu. Oh, Ibu Dora. Aduh, salah ya. Yang waktu itu Ibu Sekar. Iya, teman saya Sekar yang menghubungi Ibu. Oke, Bu Dora, terima kasih. Terima kasih Bu Foni, sehat selalu dan salam untuk teman-teman diaspora di sana ya. Baik, Ibu Dora. Saya akan sampaikan kepada teman-teman di sini. Oke. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Agus Foni, ini diaspora Indonesia di Panama ya, bagaimana upaya dari Ibu Foni untuk memperkenalkan batik dan juga memperkenalkan kuliner Indonesia di sana. Saya akan hadir kembali ke ruang dengar Anda, tetap stay tune mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.